Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan analisa candlestick yang sudah masuk di nomor 90 dari 100 target yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan analisis seperti ini bisa membantu kita dalam memahami market secara lebih dalam. Walaupun ya dengan analisis seperti ini belum tentu kita bisa langsung profit konsisten ya. Masih ada banyak proses yang harus dilakukan dan masih ada banyak proses yang harus disesuaikan dengan diri masing-masing trader. Oke. Langsung ke pembahasan teman-teman. Tentunya ya dengan belajar analisis kita bisa menghindari yang namanya gambling atau perjudian dalam dunia trading karena itu sangat beda-beda tipis ya. Oke, itu cerita lain dan sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di sini ada kurang lebih sekitar 39 candlestick. Oke, jadi kita mulai dari yang nomor 1 teman-teman ya. Dan sebelum itu pastikan ketika nomor 1 itu terbentuk, apa kondisi marketnya, kondisi besarnya bagaimana, kondisi minornya bagaimana. Kemudian dari candle-candle kita melihat yang namanya potensi kita memasuki trend ranging ataupun trend strong ya. Dan kita juga bisa melihatnya dari area EMA-nya, area Bollinger Band-nya atau formasi dari EMA-nya. Oke, secara singkat kalau kita bahas katakanlah 1 2 aja terbentuk candlenya ya dan 3 dan seterusnya belum terbentuk, maka di sini kita sudah ada identifikasi bahwa price ini ada di bawah deviasi 1. Artinya sebelumnya ada minor downtrend atau memang ada strong downtrend. Dalam hal ini dia masuk minor juga. Karena bisa jadi major downtrend, minor downtrend itu bisa jadi. Karena perbedaan major dan minor itu hanya untuk mengklasifikasikan major yang lebih besar, minor yang trennya agak lebih kecil. Karena masalahnya price pergerakan harga itu bersifat fraktal ya. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan bahwa di dalam ranging itu ada uptrend, ada ranging, ada konsolidasi, ada downtrend. Jadi dalam konsolidasi, contohnya konsolidasi dalam 1 tahun ya, kalau kita trading di daily ya ada uptrend, ada ranging. Ya itulah yang namanya fraktal ya. Jadi kenapa price itu terpengaruh dengan rasio Fibonacci ya karena fraktal itu tadi. Karena kembali lagi pergerakan price itu didasari oleh yang namanya emosi atau juga emosi dari manusia ya atau sifat-sifat dari manusia ya, tindakan manusia ya yang otomatis juga berhubungan dengan natural ya atau alam seperti itu. Jadi kenapa rasio Fibonacci masuk di sini ya karena hal itu. Oke, berarti di sini nomor 2 itu price-nya ada di katakanlah di bawah deviasi 1, berarti dia ada di kawasan strong. Dan kalau kita lihat di EMA-nya berarti dia masih masuk ranging karena di sini baru 20 EMA yang melakukan dead cross atau memotong yang namanya EMA besar seperti 200 dan sebelumnya 50 dan 100. Cuma hati-hati, dead cross ini bisa jadi dia sukses ya, dalam artian dia membuat down yang lebih dalam atau dia akan melakukan fake ya atau faking ya. Karena di sini konteks dari EMA ini ranging, masuk ranging, cuma di sini ada minor down. Oke, jadi itulah yang perlu kita pahami sebagai dasar, ibaratnya kita baru masuk market seperti itu ya. Dan ini teori di sini ya. Kalau dipraktekkan ini perlu penyesuaian dengan masing-masing orangnya gitu ya. Karena teori aja hanya bisa disampaikan. Kalau tidak dilakukan ya teori hanya bersifat teori saja. Jadi tidak berguna seperti itu. Oke, kemudian kita masuk di nomor 2 ini tadi ya. Kemudian muncul nomor 3. Nomor 3 itu adalah sejenis gravestone doji ya. Doji dengan ekor panjang. Nah, di sini hati-hati membaca yang namanya gravestone doji
pada area strong. Tadi kan kita sudah identifikasi bahwa 1-2 areanya di bawah deviasi 1 Bollinger Band. Ya udah, berarti potensi selling pressure pada nomor 3 ini ada, potensi buying pressure juga ada karena sebelumnya itu price mengalami yang namanya di sini breakout katakanlah, karena ini rejeksi dari deviasi 1 tentu saja breakout, kemudian ini retracement, dan kalau dia di strong ini harusnya strong retracement candlestick ya kan, karena area strong. Sini harusnya bearish besar, tapi kenapa dia malah membuat bullish seperti itu, bullish Gravestone Doji. Nah, itu artinya ada yang tidak beres dengan yang namanya strong minor kita. Apakah dia perlu konsolidasi untuk strong atau gimana? Oke. Jadi pada konteks ini ya, kita itu sudah tahu bahwa ini areanya strong. Berarti kita jangan pernah open posisi buy, itu aja ya. Jangan pernah open posisi buy ketika ini candlenya retracement, kemungkinan ada strong candle retracement ya. Dalam artian di sini bearish. Ternyata bearish nggak jadi, malah dia jadi doji seperti ini. Berarti potensi yang bisa terjadi adalah konsolidasi, ranging ya, ataupun dia akan terjadi reversal. Tapi untuk reversal di sini belum pasti karena candle ini menunjukkan proses yang namanya konsolidasi ya. Areanya strong. Kalau reversal terjadi kita harus membutuhkan candle reversal. Jangan kita open reversal, contohnya open buy di sini, jangan. Kenapa? Karena reversal ini belum terbentuk di sini. Belum ada engulfing bullish, belum ada morning star, belum ada piercing line. Jadi kita harus menentukan bahwa di area strong, area seperti ini peluang terbesarnya adalah selling pressure. Jadi selling pressure ataupun konsolidasi di sini. Kalau dia konsolidasi ya di sini area yang paling aman untuk open posisi sell di setengah body dari ekor Gravestone Doji. Ya, karena area masih strong down. Oke, di sana bisa di sell. Tentu saja nanti selain bisa seperti ini hasilnya ya, kadang-kadang probabilitasnya juga bisa seperti itu. Jadi di sini hanya bearish kecil karena habis konsolidasi bearish bullish bearish. Kita mengacu pada bearish karena di sini bisa selling pressure dan di sini bisa ada konteks dari konsolidasi area. Oke, di sini masih bisa open sell ya dengan follow the trend, tapi tentunya dengan entry yang aman. Karena seperti ini, kalau ini breakout ya kan, rejection, ini kan sama aja ini kalau digabung dua candle ini ya hasilnya ya hammer seperti itu juga ya. Kayak bukan hammer nih, kayak bearish, cuma ekor atasnya lebih panjang gitu ya. Jadi mirip-mirip seperti hammer juga. Oke, itu dia. Kemudian lanjut ke nomor 5. Nomor 5 kenapa kita tidak bisa entry? Ya karena di sini ada candle seperti biasa, candle upper and lower shadow atau candle ekor atas bawah, guys ya. Ini kalau udah ini bisa jadi akhir ya. Kalau konteksnya ranging begini, waspada banget dengan candle ini karena boom ya kan. Dia jadi bullish besar. Kenapa? Karena ini udah masuk konteks ranging. Jadi di sini kita bisa menilai bahwa strong dari sini ya. Dari sini strong yang seharusnya di area strong retracement, di sini harusnya bearish nggak jadi, berarti ada suatu yang lain di sana. Kemudian di sini ada proses doji ya kan. Di sini kita kira konsolidasi, ternyata dia bablas turun, berarti bukan konsolidasi ya, tapi dia melakukan ranging. Karena ranging dan konsolidasi itu agak beda-beda tipis ya. Nah, ini ranging dalam dua candle. Kemudian habis itu dia bullish ya kan, nomor 5. Nah, bullishnya ini nggak close lebih dari ini. Berarti dari sini kita udah masuk konteks ranging. Kenapa? Karena di sini konsolidasi nggak jadi, yang harusnya di sini di doji ini. Harusnya di sini doji atau bullish bearish kecil. Ternyata dia besar, ternyata dia fake breakout tapi tidak nembus. Ya berarti di sini bisa
merupakan resisten dan kita tunggu ya, karena kita nggak tahu apakah ini fake breakout untuk up ataupun untuk penerusan ranging. Ternyata di sini nomor 6 bearish ya, ini kan identik dengan retracement juga. Jadi hati-hati menggunakan retracement di posisi seperti ini, karena nomor 5 sendiri tidak menembus ujung dari nomor 3 yang signifikan resistennya. Jadi dia bisa masuk dalam konteks ranging. Nah, itulah kenapa kita ketahui bahwa konteks ranging ini muncul ya, kan mulai dari sini. Di sini kan downtrend ya. Ketika strong retracement gagal, mulai tanda ranging market ataupun konsolidasi yang merupakan bisa jadi identifikasi dari akhir downtrend ataupun dia akan melanjutkan ya, karena di sini bisa ranging, bisa lanjut lagi, kita nggak tahu di sini. Itu. Jadi itulah ciri-ciri proses terjadinya ranging adalah kegagalan dari strong retracement candle ya, ataupun ada candle besar seperti ini. Oke, jadi rangingnya ini bisa kita lihat dengan jelas tuh di area nomor 5 ini ya. Konfirmasi nomor 6 dan di sini. Oke, nomor 6. Kemudian nomor 7 itu kita tunggu. Kita nggak pernah tahu di sini ya. Karena ini bisa retracement dan terjadi nomor 7. Beres. Nah, karena dia ranging, makanya di sini bullish lagi. Karena di sini round number ya kan. Di sini bullish, tapi bullish kecil kayak gitu ya, kita nggak tahu. Karena dalam ranging itu bisa jadi dia nanti fake di sini ya kan. Kita tunggu konfirmasi yang jelas. Karena nomor 8 itu nggak jelas. Nomor 6 juga nggak jelas ya kan. Itu nomor 6 retracement atau enggak. Tapi kalau kita sudah mengerti di nomor 5 dan dari nomor 3, 4 ini konteksnya gimana, kita bisa entry di sini. Karena kita tahu bahwa ini bukan retracement. Karena ini udah masuk sekarang setelah minor down, dia akan ranging. Seperti itu. Oke, dan sekarang nomor 8 kita tunggu, nomor 9 juga nggak jelas ya. Tapi dengan adanya nomor 9 kita juga bisa mengkonfirmasi bahwa downtrend nggak lanjut, ya kan? Karena kalau ini retracement ini harusnya down. Tetapi kenapa di sini doji long leg? Long leg itu yang mencirikan konsolidasi. Berarti dia ada di range ini, sekarang konsolidasi. Kita tunggu nomor 10, nomor 10 itu breakout ya. Breakout candle dan konsolidasi breakout, berarti dia masih masuk ranging kan, ranging besarnya di sini ya, tapi di sini dia konsolidasi kecil 2 candle breakout, dia memutuskan naik bullish di sini. Ini harusnya bullish strong, kalian bisa lihat sama kayak di sini ya, breakout strong, malah jadi begini, malah jadi ini, berarti di sini harusnya besar. Kenapa nggak besar? Berarti ada sesuatu ya di sini. Kemungkinan bisa jadi konsolidasi, bisa jadi reversal, bisa jadi ranging ya kan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, yang terjadi kebetulan adalah konsolidasi, karena candle setelahnya itu kecil, nggak seperti ini ya kan. Kalau ini ranging lagi. Nah, di sini konsolidasi, berarti ya kita tunggu ya, karena kita ini area rawan, jangan sembarangan open posisi buy di area seperti ini, kecuali kita sudah melihat benar-benar pergerakan dari bullish. Nah, kita melihat konteks konsolidasi di sini, ya sudah breakout konfirmasinya, breakout besar ya kan. Nah, ini retracement yang kita cari, karena di sini udah keluar dari zona sebelumnya, konsolidasi yang besar. Sini ranging ya kita sebutkan, dan ini konsolidasi. Ini yang kita sebut konsolidasi karena dia ranahnya kecil. Nah, di sini retracementnya kita bisa open buy di sini dengan konsep continuation ya, seperti itu. Nah, sekarang ini breakout lagi. Apa yang di break? Semuanya ini EMA nya, berarti ini strong kan, ini strong. Retrace lagi di area sini, bisa call lagi atau buy. Kenapa? Karena kita juga harus tahu bahwa ternyata yang kita di awal tadi sebutkan bahwa di sini masih ranging, masih belum downtrend sempurna, ini yang bisa terjadi kepalsuan ya. Karena di sini dia membuat seperti triangle ya, atau descending triangle seperti itu dalam ranging ini.
Karena pola-pola itu triangle, yang namanya ascending triangle, kemudian ada pennant, ada flag ya. Itu semuanya karena ranging market ya. Habis trend dia pasti begitu. Habis downtrend dia begitu, habis uptrend dia begitu ya. Makanya di ranging ini harus hati-hati sekali. Nah, beda dengan kalau sudah masuk trend, kita tinggal tunggu retracement saja, baru continuation ya. Ataupun kalau trennya strong ya, biasanya kan dia tidak membuat seperti ini. Dia langsung aja ngekor gitu, dan di sini bullish. Ya bisa jadi juga ya. Tergantung dari tekanannya. Tapi amannya itu kita tunggu retracementnya. Karena biasanya kalau ngekor seperti itu, kalau trennya nggak terlalu kuat, dia biasanya akan jadi doji. Oke, nomor 17, 18 sudah, ini bisa di buy. Nah, habis 18 ini jangan. Kenapa? Sekali lagi, ekor atas bawah ini adalah candle indecision atau keraguan. Di strong trend dia bisa menjadi retracement dan hasil berikutnya adalah bullish. Ya, dalam hari ini dia ini strong trend di sini. Tapi kita nggak bisa confirm di sini bahwa di sini strong ini karena di sini kita lihat ada retracement. Jadi kita ini mengidentifikasi di sini normal trend. Makanya ini kita tidak bisa konfirmasi strong setelah candle ini. Satu-satunya yang bisa mengkonfirmasi bahwa ini strong adalah karena dia menembus yang namanya 200 EMA di sini. Karena EMA seperti itu ditembus harus strong ya. Strong, dia retrace, kemudian dia udah melanjutkan continuation. Itu aja sih. Kalau udah 200 EMA tembus dan dia udah retrace atau pullback, dia membuat upper and lower shadow seperti ini candlenya ya. Ya di sini gambling sih. Siapa tahu di sini doji atau bearish kecil ya, kita nggak tahu. Nah, di sini konfirmasi sebenarnya di 19 bahwa dia higher low. Nah, di sini kita bisa. Di sini lebih meyakinkan nomor 20 ya. Nomor 18 itu dia bisa kita cari konsepnya bisa. Konsepnya ya karena breaking out dari atau tertembusnya 200 EMA setelah retracement dan melakukan retracement, kemudian continuation di 18 nggak meyakinkan, 19 konfirmasi. Di sini kan kita nggak yakin, wah di sini bisa beres, ternyata dia bullish, berarti ekspektasi kita salah, dia itu strong, jadi dia membuat lower high lower low. Nah di sini bisa kita gunakan, tetapi tentu saja entry-nya harus aman ya. Karena seperti ini, kalau dia ngekor seperti yang saya katakan tadi, dia itu bisa jadi doji. Seperti itu. Oke, sini breakout ya. Ini ada trend di sini. Nah, nomor 21 ini jangan ya, karena nomor 20 itu spesifik. Jadi kadang-kadang bisa konsolidasi, bisa continuation. Jadi kita tunggu 21. 21 bullish. Break juga atau tembus ekornya sini, ya kan? Berarti ada potensi untuk melakukan uptrend dan retracement. Di sini kita jangan dulu open buy. Kita tunggu retracementnya, kemudian retracement jadi, kemudian continuation yang kita lihat. Continuation gagal. Kenapa di sini retracement, continuation kok di sini? Ini artinya konsolidasi, teman-teman. Nah, kalau udah konsolidasi ya habis bullish bisa beres, itu yang kita waspadai. Jangan di sini hypertrend bullish hammer. Ini bisa beres ya kan? Beres kembali ke sini. Sini saya buat sell konsolidasi ya. Oke, karena ini kegagalan bisa di sell sih. Konsolidasi kan habis bullish ya beres seperti itu ya. Nih, konsep konsolidasi. Kemudian nomor 24 itu closing ya tidak nembus ini juga. Karena ini signifikan ya, SGI candle. Jadi kita tunggu di sini, kita nggak tahu apakah dia sini atau kemana gitu. Jadi nomor 25 dia naik lagi tapi nggak nembus ya kan. Ekor atas bawah ini meragukan banget nih. Nah, di sini hati-hati, dia bisa tentatif candle kayak gini. Dia membuat tentatif candle. Karena sebenarnya ya ini breakout juga sih, teman-teman ya. Karena kalau ranah konsolidasi kecil begini ya, 2 candle ya. Ini kan konsolidasi. Sebenarnya ini fake breakout gitu.
tapi dia nggak nembus sampai sini. Nah, karena dia fake breakout, itulah dia bisa membuat tekanan lagi satu ya, tekanan yang bullish. Karena di sini fake breakout setelah keluar dari dua candle konsolidasi. Dua candle konsolidasi kan hampir sama. Nah, setelah nomor 26 ini kita wajib menunggu dulu. Kenapa? Karena di sini konsolidasi, kemudian di sini fake breakout, sudah ada tekanan, ini bisa jadi strong ya kan? Siapa yang tahu, ya kan? Seperti di sini. Nah, ternyata hasilnya malah beres, malah reversal, artinya sudah nggak beres dengan strong trend di area 25 dan 26. Candle 26 itu artinya bukan merupakan strong retracement bullish candle. Berarti dia kemungkinan kembali ke ranah konsolidasi 22 dan 23 ya kan? Karena 25 ini udah gagal fake outnya, dikonfirmasi oleh 27. Kenapa kalau fake out dia ini nggak strong di sini? Di sini nggak bullish karena ini fake breakout. Ini konsolidasi, berarti jangan-jangan dia kembali lagi ke sini ya kan? Masuk konsolidasi area. Kalau udah konsolidasi area ya kita tunggu resisten di mana, support di mana ya. Nah, di sini kan ada supportnya di bawah candle 27 itu masih ada support, round number di sini ada, kemudian ekor juga ada, jadi sana wajib menunggu karena kalau konsolidasi ya terjadi bisa jadi bullish, bisa continuation seperti ini ya. Kemudian nomor 28 kita lihat dia itu seperti bearish hammer. Nah, di sini kadang-kadang kita tertipu juga. Bearish hammer konteksnya udah tahu kita konsolidasi, maka dia juga game 50-50 ya. Dia bisa nggak jadi bearish, malah jadi bullish seperti ini. Kenapa di sini nggak jadi breakoutnya? Karena konteksnya lagi konsolidasi. Oke, nomor 29 bullish. Nah, ini seperti engulfing lagi ya kan? Seperti engulfing lagi, berarti dia udah menyentuh bottom atau supportnya. Jadi dalam ranah seperti ini ya, di sini resistennya tunggu retracement ya. Dan ini juga ragu-ragu ya, karena di konsolidasi seperti ini ya bisa jadi bearish di sini gitu ya. Makanya di sini lebih baik dihindari. Nah, ini bullish karena memang dia masuk retracementnya. Ekor atas bawah ini lebih ke arah retracement sih ya, karena jelas banget ekor atas bawah. Kemudian di sini dia tidak nembus ini lagi ya kan. Level yang tadi konsolidasi awal. Jadi di sini sebenarnya 2829 itu adalah fake breakout dari konsolidasi nomor 22 dan 23. Setelah itu continuation di 31. Nah, di sana 31 terlihat jelas lagi hammer ya kan, bullish hammer. Nah, kalau kita nggak paham konteks, kita udah buy di sini. Ya. Dan kita melihat di sini ada trend, ya udah hammer continuation ya kan. Tapi secara konteks kita nggak lihat ya kan. Secara konteks kita nggak lihat, maka kenapa hammer bullish itu gagal di sini ya? Jawabannya konteksnya. Konteksnya konsolidasi hammer dan lain sebagainya itu akan gagal. Dia akan menipu di sana. Makanya dia jadi bearish ya kan. Kemudian bearish, retracement lagi, turun lagi sini ke area awal sini. Nah, di sini sebelumnya kan di sini ada fake breakout ya kan di 2829. Nah, di sini kan udah dia nggak melakukan fake breakout lagi di area sini. Dia continue 33 retracement, 34 continuation. 34 ini nggak jelas banget tuh. Karena dia closingnya sama dengan opening. Jadi apa yang bisa kita andalkan di sana nggak ada. Jadi kita tunggu. Nah, kita tunggu 35. 35 itu candlenya benar-benar breakout. Nah, hati-hati di konteks seperti ini ya. Breakout ya. Karena ini EMA support di bawah nih. EMA semua bisa support ya. Bisa ranging di sini, bisa di sini, konsolidasi maksudnya ya. Nah, makanya kita tunggu di sini. Karena ini kan ini juga spesifik ya kan. Nah, kemudian dia jadi bullish. Nah, di sini ini udah kalau breakout jadi bullish begini ya. Hanya ada satu hal ya. Dia melakukan pullback ataupun dia melakukan fake breakout di sini. Dan di sini lebih identik ke fake breakout. Kenapa? Karena di sini levelnya ini adalah level yang cukup signifikan dan konteks sebelumnya itu dia konsolidasi.
ini ini menjebak banget nih candle ini, karena dia breakout. Sebenarnya konsolidasi udah di break, cuma dia palsu, fake breakout. Nah, nomor 36 itu kayak Gravestone Doji bullish ya. Nah, ini buying pressure karena konteks lagi ini ya. Konteks dimana EMA ada di area price ya, jadi ranging. Karena di sini konteks downtrendnya belum tersentuh ya, ini baru sekali ditembus 20 EMA, jadi peluang masih ada untuk faking atau palsu breakout ya. Jadi sini 27 terjadi fake breakout ya kan, kembali lagi retracement, continuation lagi ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kenapa bisa open buy, karena ini retracement itu identik candlenya ya, ekor atas bawah 38 ya, kemudian ekor atas bawah kecil ya, walaupun kecil itu sama aja 30. Kemudian mana lagi retracement yang tadi ini ya kan, 17 ya kan, retracement 15. Ini hampir sama semua ini, 1 2 3 4 ya kan. Sebelum retracement dia pasti ada sesuatu pressure, fake breakout ya kan, 35 36 37. Kemudian di nomor 30 fake breakout ya, 28 29, konteks konsolidasinya di sini. Kemudian di sini breakout ya kan, breakout ya kan. Nah, itu dia fake breakout dan breakout ya, tekanannya sama. Oke, itu dia teman-teman. Jadi di sini nggak banyak tulisan ya, ini belum juga saya tandai. Ini yang bearish engulfing. Mana yang bearish engulfing saya maksud di sini? Oh, ini bearish engulfing teman-teman. Nah, bearish engulfing di sini maksudnya. Kemudian area gawat konsolidasi, ini harus dihindari kalau kita nggak ngerti. Kemudian sini fake breakout morning star ya kan, karena di bawahnya support juga ada 50, 100 dan 200 EMA. Kalau di sini strong, di sini harus strong juga. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kali ini. Di sini ada feedback juga yang bisa kalian baca ya. Dan hal apa yang bisa kita pelajari di sini ya? Kita bisa banyak mempelajari tentang konsep retracement, konsep breakout yang strong itu bagaimana ya. Breakout yang strong pasti level strong ditembus ya. Kalau dia nggak jadi breakout strong berarti fake breakout. Seperti ini contohnya. Ini ya kan. Ini kan nyata banget tuh. Kalau dilihat dari candlestick itu udah candle luar biasa ini, selling pressure, cuma konteksnya ini ada di area ini lagi. Ini di bawah ini masih banyak support. Itulah yang membuat dia fake breakout. Kemudian di sini juga kita belajar bahwa permulaan dari ranging itu adalah satu, gagalnya sebuah strong retracement candle pada area strong trend di antara deviasi 1 dan 2 ya kan. Dia muncul doji, dia pura-pura turun, akhirnya naik lagi, turun lagi ya, ranging. Kemudian keluarnya ranging itu ya breakout ya kan, breakout sini. Kemudian breakout terjadi, pastikan konteksnya juga mendukung konteks ranging. Karena kalau ini konteks strong, ini bisa jadi di sini fake breakout turun lagi. Kemudian di sini di akhir ini yang bisa kita lihat itu adalah candle nomor 20 ini kan buying pressure. Di sini udah mulai nggak yakin nih. 21 dia breakout, oke. Kemudian 22 dia retrace, harusnya oke karena dia masih uptrend. 23 masih bullish. Nah, di 23 ini kenapa bullishnya nggak nembus? Ya kan? Berarti ini potensi 22 dan 23 konsolidasi. Kalau di sini konsolidasi, 24 itu bisa jadi sell. Kemudian dia lanjut naik, ya kan? Di sini. Nah, konteks konsolidasi engulfing ini hati-hati di sini. Konfirmasi dulu di sini bullish, bukan bearish seperti ini. Kalau bearish seperti ini berarti dia fix masuk zona konsolidasi, dan kalau ada fake breakout di sini kita bisa tunggu retracementnya. Kalau udah continuation yang kedua nggak jadi berarti rawan sell lagi. Sama seperti kasus nomor ini 23
karena 23 nggak nembus 22 ujungnya. Di sini juga di nomor 29 ini nggak ditembus oleh 31 pas dia continuation. Kenapa nggak nembus? Padahal di sini udah ada fake breakout 28 dan 29. Nah, itulah konsep-konsep konsolidasi. Nah, seperti ini lagi nih. Kalau di bawahnya masih banyak support ini, jangan langsung open sell di nomor 236 ya. Bisa sih 20 YME karena ini antara 20 dan 50, dimana dia juga bisa konsolidasi di sana. Kalau dia fake breakout, tunggu retracement dan masuk buy lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ini sudah sekitar 30 menit ya. Dan terima kasih saya ucapkan, salam trader.